Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Gitu. Wa in tusibhum, ulang dikit nih. Wa in tusibhum dan apabila menimpa. Wa in tusibhum dan apabila menimpa hum pada Fir'aun ya. Fir'aun wa qaumuh. Ala Fir'aun. Wa in tusibhum dan apabila menimpa hum pada ali Fir'aun apa sayyi'atun keburukan jadbun artinya kesusahan, wabalaun dan cobaan, yaqayyaru maka melemparkan siapa ali Fir'aun yatasa'amu artinya mengolok-olok, mengisukan buruk yatasa'amu. Siapa ali Fir'aun bi Musa dengan Musa, waman dan orang-orang ma'ahu yang beserta Musa. Minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Ala ingatlah innama ta'iruhum sesungguhnya hanya adapun buruknya ali Fir'aun syu'umuhum artinya keburukannya ali Fir'aun itu indallahi di sisi Allah, yakti yang mendatangkan siapa Allah him pada ali Fir'aun bihi dengan ya Pak, taruh tangga Pak. Wa qalu indallahi di sisi Allah, yakti yang mendatangkan siapa Allah him pada ali Fir'aun bihi dengan To'ir atau dengan su'umahum itu tadi. Walakinna aksarahum akan tetapi kebanyakan dari ali Fir'aun itulah ya'lamuna tidak mengetahui siapa ali Fir'aun. Annama pada sesungguhnya perkara yusibu yang menimpa apama hum pada ali Fir'aun itu min indihi dari sisi Allah. Waqalu dan berkata siapa ali Fir'aun li Musa terhadap Musa, mahma ta'tina di waktu adapun datang mahma ta'tina min ayatin mahma ta'tina di waktu
datang kami bihi dengan bihi dengan ma dengan min ayatin dari satu tanda litas harona supaya menundukkan engkau pada kami biha dengan ayat. Fama nahnu maka tidak ada adapun kami laka bagimu itu bimukminina orang-orang yang beriman. Fada'a maka berdoa siapa Musa alaihim atas ali Fir'aun. Kalau ada kesulitan dari orang-orang keluarganya Fir'aun ini, kalau ada kesulitan ya yang dipersalahkan adalah Nabi Musa. Mereka juga mengatakan waqalu mahma ta'tina min ayatin, sekira ada tanda mahma ta'tina, sekira mendatangkan engkau pada kami, sekira ada tanda yang menaklukkan kami, maka atau di sini mereka mengatakan latas sarona biha famanahnu laka bimu'minin. Jadi pada saat engkau mendatangkan sihir, kami tidak termasuk orang-orang yang beriman. Jadi di saat diingatkan di saat diingatkan oleh Nabi Musa, kalau pas muda kalian juga tidak ingat, kalau pas lupa juga nggak ingat ya. Kalau pas susah juga nggak ingat sama Allah. Di saat muda yang mereka tahu, oh ya ini memang ini memang hak kami dan seterusnya gitu ya. Terus di saat dibikin susah, dibikin pailit sama Allah ya, dibikin susah, mereka juga nggak ingat sama Allah, tetap apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, nah kesusahan ini datangnya dari Musa. Di saat diingatkan, mereka akan bilang, loh waktu kemarin adu sihir, kami ini bukan orang-orang yang beriman gitu. Maka kemudian maka berdoa siapa Musa alaihim atas ali Fir'aun fa'arsalna, maka melepaskan kami alaihim atas ali Fir'aun at-tufana pada banjir bandang, pada banjir besar, badai yang menyebabkan banjir. Wahwa adapun at-tufan itu ma'un air, dakhola yang masuk apa mak, buyutahum pada rumah-rumahnya ali Fir'aun, wawasola dan sampai apa mak, ila halukil jalisina, sampai ke lehernya orang-orang yang duduk. Banjir ya kira-kira berarti 1,5 meter ya, atau sekitar 120 senti kok meter ya, berarti 1,2 meter itu banjir yang didatangkan, dialirkan banjir yang masuk ke rumah-rumah. Sab'ata ayyamin, di waktu 7 beberapa hari. Wal jaroda, karena banjir sampai berhari-hari ya. Wal jaroda dan jarod belalang. Fa'akala maka makan, maka kemudian makan apa al jarod zara'ahum pada hasil pertaniannya ali Fir'aun, wasimarohum dan buahnya ali Fir'aun, kadzalika sebagaimana sab'ata ayyam, selama 7 hari selain banjir juga didatangkan belalang-belalang yang makan tanaman, dimakan itu semua.
Wal kumala dan datang kutu-kutu. Asusa artinya kutu. Awwa adapun sus itu nauon. Macam minal girodi dari kutunya onta. Batat tabi'u maka mengikuti. Maka mengikuti apa? Mengikutkan apa tufan gitu. Ma pada perkara taroka yang meninggalkan pada ma apa al jarodu belalang. Oh sus nih balik pada tabi'u maka mengikuti apa asus ma pada perkara taroka yang meninggalkan pada ma apa al jarodu belalang. Jadi maksudnya kalau habis bekasnya belalang yang makan biji-bijian dan buah-buahan itu terus didatengin sama kutu-kutu. Wadhofadi'a dan katak-katak. Famalaat maka memenuhi apa ad-dhofadi' buyutahum pada rumah-rumahnya ali Fir'aun. Wa ta'amahum dan makanannya ali Fir'aun. Waddama dan darah fimayahim di dalam air-airnya ali Fir'aun. Otomatis jadi berdarah. Oke, bencana ini secara bersamaan. Ini zaman dulu, zaman Nabi Musa. Kalau zaman sekarang kok bencana-bencana sampai sebut, oh ini azab. Yolam bene sing azab nih. Sudah tidak ada yang seperti itu, bencana yang bersamaan seperti ini. Nah, di dalam Al-Qur'an ini memberikan satu pembelajaran nih, bahwa bencana alam yang disebabkan oleh dosa-dosa itu kondisinya tentu tidak bisa kita saat ini menyebut oh bencana ini karena ada dosa-dosa ini, nggak bisa. Yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu cukup kompleks ya. Ada banjir yang kemudian diikuti dengan belalang-belalang yang makan tanaman. Secara otomatis di situ nggak ada sama sekali sumber kebangkitan manusia, itu sudah nggak ada sama sekali. Karena kerusakan yang dilakukan juga cukup berat. Kalau bisa kita tarik lebih jauh lagi, maka kelompok ini begitu hebat mempelajari bencana-bencana terdahulu sampai akhirnya mereka mampu untuk menangani hal itu dalam sampai ada ilmunya masing-masing nih, bagaimana orang-orang yang di gunung misalkan di pegunungan hidup berdampingan dengan gunung berapi yang masih aktif nih, berdamai dengan kondisi keamanan bencana yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bagaimana caranya nenek moyang kita menjaga alam semesta dan seterusnya. Nah, apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini tentu sangat kompleks dan berat ketika kita bayangkan dalam kehidupan nyata. Maka nggak bisa kita dikit-dikit bilang oh itu diadab karena penduduknya kebanyakan dosa atau semacamnya. Nggak bisa kita gambarkan seperti itu, karena gambaran bencana saat ini itu tidak ada yang bentuknya seperti pada saat eranya para nabi terdahulu, masa teologi. Apakah di saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang? Sudah, pastinya sudah pada saat itu, tapi tentu saja belum sebesar saat ini. Di kala itu hubungan antara manusia dengan ahli langit masih menjadi satu.
disiplin ilmunya pun berbeda. Era-eranya para nabi pada saat itu ya yang sering saya sebutkan era teologi ya. Era di mana semua hal yang terjadi di bumi itu tidak lepas dari masih sangat kuat hubungannya dengan langit dan bumi. Belum ilmu itu masih banyak yang memang belum dirumuskan, yang memang itu disiplin ilmu apapun ya, baik itu ilmu kesehatan, matematika ya, ilmu alam, ilmu bahasa ya, banyak yang belum terumuskan. Tapi bukan berarti belum ada ilmu pengetahuan ya. Mungkin di zaman dulu ilmunya juga lebih jelimet, tulisan-tulisan aja pakai kode-kode ya, ada gambar binatang, gambar manusia di zaman dulu. Tulisan-tulisan yang berbentuk coret-coretan juga pada akhirnya berkembang. Nah, bencana yang digambarkan pada era Nabi Musa ini adalah satu bencana yang sangat kompleks, yang sangat berat, yang sangat sulit nih. Banjir 7 hari 7 malam, banjir yang kalau orang duduk itu airnya seleher. Nah, berarti kita bisa melihat di masa itu tingginya orang-orang Mesir ya, itu seberapa saiki orang Mesir tingginya segitu ya. Berarti ini duduk ukuran lungguhe wong Indonesia, kira-kira lek lungguhe wong Indonesia ya kedelep itu berarti. Jadi yang digambarkan di sini seperti itu, 7 hari 7 malam otomatis secara bersamaan didatangkan belalang-belalang, di mana belalang ini makan hasil bumi, pengikut-pengikut Fir'aun pada saat itu nih. Dimakanlah, habis itu bekase yang dimakan oleh belalang itu didatengin kutu-kutu. Di situ ada hewan-hewan yang dimakan, otomatis air banjirnya ya secara otomatis bercampur dengan darah. Ini sesuai yang disebutkan di sini. Mungkin ya kalau diteliti lebih dalam lagi ya, oleh para pakar ya. Nah, ini satu bentuk model bencana yang beruntun, dari banjir datang belalang, kemudian datang kutu, makan binatang-binatang, banyak kematian yang secara otomatis airnya akan bercampur keruh, bercampur dengan darah. Berat sekali kalau dibayangkan, berat sekali kalau dibayangkan. Maka yang tepat kalau ada bencana saat ini jangan dikit-dikit kena balak tuh, jangan dikit-dikit gitu. Kalau kita melihat bencana di saat ini ya yang perlu kita kuatkan adalah orang-orangnya. Bencana apapun yang perlu dikuatkan itu adalah manusia, dikuatkan. Syukur-syukur kita bisa memberikan support secara spiritual, kasih doa, insya Allah dikuatkan gitu ya. Semoga Allah gantikan gitu. Atau afirmasi-afirmasi positif yang sekira menjadi penguat pada orang-orang yang mendapati bencana. Berikutnya waddama dan darah fi mayahihim, ayatin dalam keadaan menjadi pertanda, mufassalatin yang dijelaskan, mubayyinatin artinya yang dijelaskan. Bukan nggak mau beriman kepada Allah nih, mereka masih menuntut, ayo tunjukkan sesuatu. Waktu kamu menunjukkan sihir kemarin, saya bukan termasuk orang yang beriman gitu. Sekarang ayo tunjukkan lagi pertanda dari Allah. Kalau zaman dulu kayak gitu, ya. Dan Allah langsung tunjukkan. Pada saat kenapa saat ini kok Allah tidak menunjukkan kekuatannya ya? Ini jangan sampai terucap ya di lisan kita ya. Ini ucapan yang buruk, ucapan yang mendekatkan kita pada syirik. Ya. Misalkan ada satu bencana, kenapa Allah tidak tunjukkan? Kalau itu hanya kita batin mungkin ya, itu tidak menjadi dosa, tidak menjadi dosanya syirik. Tapi kalau ini sampai terucap, jadi kan semua perilaku batin itu akan ditangguhkan dosanya, nggak langsung dicatat. Satu contoh dosa hasud. Nih, kita melihat orang mungkin ya yang seumuran kita gitu ya, sudah berada di pencapaian yang lebih besar, terus nangatin awak dewi tidak terima, Allah yota. Misalkan itu cuma di hati, yo tak sukses temen tawong itu, jangan-jangan
Toyol gitu ya misalkan. Allah itu kan sukses mergongin misalnya, itu muncul di hati kita. Kalau hanya muncul di hati, Allah masih tangguhkan dosanya. Dosa hasutnya masih ditangguhkan. Terus kita tutup kita tembel dengan hasanah, kita tembel dengan kebaikan-kebaikan mungkin bisa tertutup. Tapi kalau sampai diucapkan, maka di sini tercatat sebagai dosa. Hati kita yang beracun itu tadi otomatis akan memberikan racun kepada orang lain. Maka kenapa kalau dalam psikologi ada istilah hubungan yang toksik gitu ya. Toksik itu kan artinya beracun. Kalau di dalam Islam penyakit batin atau maksiat hati itu macamnya banyak. Dan kalau diidentifikasi tipenya hampir sama atau bahkan mirip sekali dengan ilmu psikologis yang saat ini berkembang. Nah kalau di dalam dalam konsep tauhid ya, kalau dosa dan seterusnya itu kan berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan tauhid. Ketika itu hanya di hati dan kita sadar bahwa itu hasud, maka berarti kita berhasil menyembuhkan batin kita sendiri. Ini kalau dalam psikologi. Kalau di dalam konsep ketuhanan, di saat itu hanya berada di hati kita, Allah tangguhkan dosanya. Sampai kapan? Sampai kita berhasil menyembuhkan. Oh iya, karena dia berusaha maka dia berhasil, atau oh saya juga istimewa kok, saya juga bisa melakukan sesuatu. Saat itu sudah muncul maka hasudnya akan ditutup sama Allah. Nah, kembali lagi pada saat itu, orang-orang yang hasud dengan para nabi, contohnya dalam ayat ini adalah dengan Nabi Musa, mereka sampai minta pembuktian dari Allah, maka dibuktikanlah oleh Allah itu, diberikan tanda yang benar-benar nyata, dikasih tanda yang benar-benar nyata. Tapi ketika Rasulullah setelah pengangkatan Rasulullah menjadi nabi dan rasul, yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah angkat semua adab langsung dari umatku. Maka di saat Rasulullah diutus, adab langsung yang seperti ditunjukkan pada nabi-nabi terdahulu itu sudah dijatuh sama Allah karena Rasulullah yang minta. Siapa tahu nanti orang itu akan sadar. Jadi kalau menarik sejarahnya lebih jauh, karakter empati yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan 2 anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini menurunkan karakter intelektual dari seorang ibu yang memang punya intelektual cukup tinggi, anaknya raja gitu ya. Terus kemudian kalau Nabi Ismail, beliau memiliki karakter empati, diturunkan dari seorang ibu yang memang memiliki empati yang cukup tinggi gitu ya. Dibesarkan dengan kasih sayang yang dengan cinta kasih dan seterusnya. Nah, jadi kemudian turunlah karakternya menjadi Rasulullah, dan umat saat ini, umat saat ini itu warisan dirinya, itu banyak pakar yang menyebutkan warisan karakternya yaitu dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya wallahu a'lam kenyataannya seperti apa nih. Tapi memang ada beberapa mufasir yang menyebutkan dari satu ayat yang yang menandakan akan dilahirkannya seseorang yang penuh cinta kasih seperti Nabi Ismail dan seseorang yang memiliki intelektual tinggi seperti Nabi Ishak. Saya lanjutkan ya. Berikutnya, fastakbaru, lantas sombong. Siapa? Ali Fir'aun, atau sombong lah ya, anil imani, berpaling dari iman. Biha, dengan ayat. Ketika sudah diberikan pertanda, tetap mereka menyombongkan diri. Nah, karakter-karakter ini masih ada sampai sekarang, ya. Tetap ada orang-orang yang sudah dikasih pertanda sih bangel. Ya, satu contoh, ini banyak nih sekarang orang-orang yang memberikan edukasi ya. Saya mendengarkan pengajian ulama-ulama itu ya, yang sekarang banyak kan habaib bermunculan gitu ya, yang menyebutkan lah, disebutkan hadis mengenai bagaimana situasi rumah itu kemudian jadi banyak tikus gitu ya.
dijelaskan, oh konsepnya seperti ini. Rasulullah juga mencontohkan dan mengkonsepkan gitu. Intinya sih kalau rumah itu bersih, terawat, orang-orang di dalamnya bahagia, ya, itu adalah, maka tikus kalau datang pasti ketahuan gitu ya, nggak akan betah di rumah itu. Tapi kalau rumah sudah menjadi sarang tikus, nah ini bisa jadi orang-orang di dalamnya ya satu jorok yang pasti. Yang kedua, kenapa ini bisa jorok? Berarti tidak ada komunikasi antar satu dengan yang lain. Maka kebersihan juga sulit dijaga. Kebersihan juga sulit dijaga. Nah, ini kalau dikasih tahu ada masihan orang-orang sekarang, Allah itu nggak mungkin ya, kebetulan aja karena rumah saya ini sudah lama maka banyak tikusnya. Ini padahal sudah dikasih tanda jelas sama Allah. Kan semua alam semesta itu selalu memberikan pertanda bagi manusia, apapun itu bentuknya. Kalau kita menyadari bahwa oh ini alarm dari Allah, ya, maka kita akan memperbaiki diri. Tapi kalau dari awal sudah dikasih ayatin mufassolatin, sudah dikasih pertanda yang jelas. Jadi pada ayat ini dikisahkan gitu ya, ada banjir kemudian ada belalang. Binatang-binatang itu kadang-kadang menjadi pertanda bahwa kita sebagai manusia perlu berbenah diri. Kenapa kok misalkan kok rambutku akeh tumoy ya, misalkan begitu ya. Ini oh ya berarti saya perlu berbenah diri. Alam semesta itu selalu memberikan pertanda itu. Jadi itu adalah perintah Allah supaya hei alam, ini kamu tak kasih tanda ini biar manusia ini belajar dari apa yang terjadi pada kamu gitu ya. Kata Allah kepada alam semesta. Tapi kalau manusianya sudah takabur ya, fastak baru, sudah berpaling dari kenyataan tersebut, dan biasanya yang banyak berbau fakta itu akan dihindari, dia akan menyombongkan diri, itu sudah pasti. Mas, gak mungkin. Atau ya sudahlah, yang namanya orang sombong itu apapun bisa disombongin. Gak punya apa-apa, kalau karakternya sudah sombong ya sombong gitu. Dan sombong, karakter sombong itu sebenarnya kalau dididik akan baik, tapi kalau tidak terdidik akan berbahaya. Jadi takabur yang disebutkan di sini ya yang sampai merasa lebih besar daripada Tuhan, atau selalu merendahkan orang lain untuk naik ke atas. Nah ini yang apa namanya takabur yang tidak baik. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang seperti itu kalau diarahkan itu bisa menjadi percaya diri ya. Tapi kalau misalkan tidak terarah ya jadinya akan selalu menyakiti. Fastakbaru anil imani wakanu, dan ada siapa ahli Fir'aun itu kaum mujrimina yang berdosa. Siapa kaum walamma waqa'a, dan ketika terjadi alaihim atas ahli Fir'aun apa ar-rijzu siksa, al-adabu artinya siksa, qalu berkata siapa ahli Fir'aun, ya Musa wahai Musa ud'u berdoalah engkau lana untuk kami, Rabbaka pada Tuhanmu, bima dengan perkara ahida yang telah berjanji siapa Rob indaka di sisimu. Kalau sudah ada bencana baru itu datang, ya Musa ud'u lana Rabbaka bima ahida indak. Kamu kan katanya Nabi, tetap Nabi Musa yang disalahkan. Sudah kena bencana tetap Nabi Musa yang disalahkan. Musa katanya kan Tuhanmu itu bisa menghentikan bencana, yondongo lo gitu. Tetap nggak mau beriman karena di hatinya sudah ada kesombongan. Tetap Nabi Musa yang disalahkan. Ketika terjadi bencana dalam kehidupan seseorang, terus dia cenderung menyalahkan orang lain. Baiknya orang yang seperti ini kalau bisa kita arahkan, kalau tidak bisa kita hindari. Ini karakternya sudah membahayakan orang lain, ya, sampai bahaya di dirinya akan menjadi racun di lisannya yang menyakiti orang lain. Ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Kalau ada hubungan dengan orang yang seperti ini cukup jaga jarak aman, ya. Bantu sebisanya. Karena yaitu tadi dia akan selalu terikat dengan penolakan-penolakan yang muncul dari kesombongannya. Bima ahida indak mingkashfil adabi, yaitu dari menghilangkan adab, anna dari kami, in amanna apabila beriman kami. Jadi kalau sudah dikasih bencana mereka pura-pura ya sudah saya beriman wes, ayo wes dang dongo cek lerep iki anune.
bencana kepeksan. Lain kasyafta, apabila menghilangkan engkau, lamu kosamin, adapun lamnya lain itu lam kosam. Lain kasyafta, apabila menghilangkan engkau anna dari kami ar-rijza, pada siksa, lanu minanna, maka benar-benar akan beriman kami laka kepadamu. Walanur silanna, dan benar-benar akan melepaskan kami ma'aka beserta dirimu Bani Israel, pada kaum Bani Israel. Falamma kasyafna, maka apabila menghilangkan aku, di sini Allah yang mengatakan ya. Falamma kasyafna, maka apabila menghilangkan aku, bidu'ai Musa, sebab doanya Musa, anhum dari ali Fir'aun, ar-rijza, pada azab, ila ajalin, pada suatu masa, hum, yang adapun ali Fir'aun, itu balihu, sampai siapa ali Fir'aun, hu, pada ajal. Idahum, ketika adapun ajal, itu yang kusuna, merusak. Idahum, ketika adapun ali Fir'aun, gitu ya. Idahum, ketika adapun ali Fir'aun, itu yang kusuna, merusak siapa? Ali Fir'aun. Yang kuduna artinya merusak siapa? Ali Fir'aun, ahdahum, pada janjinya ali Fir'aun. Wa yusirruna, dan menetapi siapa ali Fir'aun, ala kufrihim, atas kufurnya ali Fir'aun. Fantakomna, maka menyiksa aku minhum dari ali Fir'aun. Yang kuduna artinya merusak ali Fir'aun, dalam pada janjinya ali Fir'aun. Wa yusirruna, dan menetapi siapa ali Fir'aun, ala kufrihim, atas kufurnya ali Fir'aun. Jadi kalau seandainya ucapan mereka itu didengar gitu ya, falam maka syafna anhumuri jazza ila ajalin hum balighu idahum yang kusun. Jadi mereka akan tetap, kalau toh nanti bencananya itu dijabut sama Allah nih, mereka tetap akan merusak lagi janji mereka. Idahum yang kusun, mereka di saat sudah diselamatkan, di saat sudah terselamatkan, akan merusak janjinya sendiri dan kemudian menetap pada kekufuran. Fantakomna, maka menyiksa aku minhum dari ali Fir'aun, fa'agrokna, maka menenggelamkan aku hum pada ali Fir'aun, fil yami, di dalam lautan, di dalam laut lepas. Al-bahro artinya laut, al-milha yang asin. Di annahum, dengan sesungguhnya, atau sebab sesungguhnya ali Fir'aun, bisa babi annahum artinya dengan sebab sesungguhnya ali Fir'aun itu kadzabu, mendustakan siapa? Ali Fir'aun. Bi ayatina, dengan ayat-ayatku. Wakanu, dan ada siapa ali Fir'aun, anha dari anha dari ayatina, itu ghafilina, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, yang lalai. La yatadabbaruna, yang tidak merenungkan siapa ali Fir'aun, pada ayat, pada ayatina.
wa aurasna dan mewariskan aku al-qauma pada kaum. Kemudian habislah ya kaumnya Fir'aun ini kemudian habis di tengah lautan. Nah, seperti yang sering mungkin kisah yang sering didengar. Habis kemudian wa aurasna dan mewariskan aku al-qauma pada kaum alladzina yaitu orang-orang kanu yang ada siapa alladzin itu yustad afuna yang dilemahkan siapa alladzin bil isti'badi dengan dijadikan hamba sahaya, dengan dijadikan hamba, dengan dijadikan budak. Setelah kemudian melintasi lautan, kaumnya Fir'aun ini dihabiskan, Fir'aun dan kaumnya dihabiskan, tersisalah orang-orangnya Nabi Musa sendiri, yaitu kaum Bani Israel yang tadinya diperbudak oleh Fir'aun, berhasil selamat. Banu Hum adapun Alladzin itu Banu Israila, Bani Israel, kaum Bani Israel. Masyariqul ardo di tanah timurnya bumi, wa magharibaha dan baratnya bumi. Diwariskan sisa-sisa atau alam semesta yang tersisa pada saat itu diwariskan. Di sini di dalam Al-Qur'an ini, di ayat ini menggunakan kata aurasna, mewariskan aku, yang artinya ada kematian-kematian yang menyebabkan perpindahan kekuasaan dari Fir'aun kemudian beralih pada kaum Bani Israel. Ada bencana alam yang kemudian menyebabkan kematian-kematian sehingga buminya itu diwariskan kepada kaum Bani Israel. Dari mana? Dari masyariqal ardi wa magharibaha. Allati barokna yang memberi keberkahan aku fiha di dalam ard bilma'i dengan air, wasyajari dan pepohonan. Sifatun adapun allati itu sifat lil ardi bagi bumi. Wahya adapun al ard itu asyamu tanah Syam. Nah, tanah Syam ini tadinya tidak hanya, kalau Syam yang saat ini disebut Syam itu kan identik dengan Syria. Ya. Pada masa ini tanah Syam masih meluas, ya, melintasi laut Mediterania itu semuanya termasuk dalam tanah Syam, belum terpecah pada saat itu. Nah ini termasuk bahkan seluruh jazirah ini itu termasuk Syam, utamanya memang yang berada di sekitaran laut Mediterania itu. Ini dijanjikan oleh Allah allati barokna fiha, berarti mana saja ya, kalau sekarang ya berarti Syria, Lubnan ya, Lebanon, kemudian yaitu Iran, terus kemudian Mesir, Palestina. Nah itu semuanya kan termasuk, itu dulunya jadi satu Syam, dulunya itu jadi satu. Watamat dan telah sempurna apa kalimatun kalimat, apa kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, al-husna yang baik. Dia adapun kalimat itu qauluhu firman Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, yaitu ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Wa nuridu dan menghendaki aku an namunna untuknya memberi anugerah aku 'alal ladzina atas orang-orang istad'afu yang ustud'ifu ya, alladzina stud'ifu, kalimat pasif ya atau mabni majhul. Ustud'ifu yang dilemahkan, siapa alladzin fil ardi di bumi. Ini ayatnya sudah sampai ini. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila, atas kaum Bani Israel. Yang diceritakan ini adalah kaum Bani Israel bima dengan perkara. Kalau Bani Israel di era Nabi Musa
Nah, ini berarti era Nabi Musa bisa kita lihat ya, bahwa era ini adalah setelahnya Nabi Yakub ya, setelahnya Nabi Yakub. Karena julukan Bani Israel ini disematkan kepada beliau, okay? Disematkan kepada Nabi Yakub, disematkan kepada Nabi Yakub. Beliau adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah, ya, menyusuri jalanan di malam hari. Bani Israel sendiri berarti anak yang berjalan, ya, seorang penempuh jalan. Nah, menempuh jalan perjalanan jauh untuk bertaubat, hidupnya tidak pernah lepas dari perjuangan. Maka kemudian keturunan daripada Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel, disebut dengan Bani Israel dengan segala kelebihannya, dengan segala kelebihannya. Nah, yang diceritakan di sini adalah masuk pada era Nabi Musa, diberikan sampai kemudian diberikan penyelamatan oleh Allah. Dengan apa? Sebab apa? Bima, dengan perkara sobaru, yang bersabar. Siapa? Bani Israel. Ala ada, atas hal-hal yang menyakitkan, atas siksaan. Ala ada aduwihim, atas siksaan musuh-musuhnya Bani Israel. Sedikit lagi ya, lepas no ayat. Wadamarna, dan merusak aku, ahlakna artinya merusak aku, ma pada perkara, karena yang ada apa sya'an, karena yang ada itu yasna'u, melakukan, pada ma siapa Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya Fir'aun, minal imaroti, nyatanya dari keramaian. Wadammarna makana yasna'u Fir'aun wa makanu, dan tidak ada siapa Fir'aun wa qaumuh itu ya'rishuna, meluhurkan atau mengagungkan siapa Fir'aun wa qaumuh, atau qaumuhu di sini ya, di kasrir ro'i, dengan kasrohnya ro, wa dhammiha, dan dhammahnya ro. Yarfa'una, yang meluhurkan siapa Fir'aun, minal bunyani, dari bangunan-bangunan. Wajawazna Bani Israila wallahu ta'ala Al-Fatihah.